Desain pelatihan 3, sasaran heterogen. Kali ini kita akan melanjutkan materi kita pada mata kuliah pendidikan dan latihan. Adapun pokok pembahasan kita kali ini adalah desain pelatihan, program pelatihan efektif untuk audien yang berbeda-beda atau bervariasi. Tentu ketika kita melakukan pendidikan dan latihan atau memberikan pelatihan kepada audien yang sama, seragam, tentu tidak begitu sulit. Tetapi berbeda dengan kalau kita melakukan pendidikan dan latihan untuk audien yang berbeda. Oleh sebab itu, ada kriteria dalam mendesain kurikulum yang harus kita ketahui. Yang pertama, bahwa berdasarkan pada prinsip belajar orang dewasa. Jadi orang dewasa ini tentu berbeda prinsip belajarnya dengan anak-anak, ya. Apalagi dia lebih menekankan andragogi. Nah, dalam pembelajaran andragogi ini adalah pendidikan orang dewasa yang menekankan pada proses belajar yang lebih menekankan pada praktis, hal-hal yang praktis, ya. Ketika mereka belajar, diharapkan itu dapat dilaksanakan. Kemudian, bahwa dengan adanya perbedaan yang ada pada audien yang berbeda tadi pada orang dewasa, tentu harus mencocokkan antara populasi yang berbeda dengan bahasa yang berbeda, kemudian literasi yang berbeda, serta budaya yang berbeda dari audiens yang ada. Kemudian berorientasi kepada tindakan, bahwa ketika belajar, orang dewasa lebih bersifat praktis. Jadi ketika mereka belajar, harapannya adalah dapat dilaksanakan. Oleh sebab itu, penyediaan keterampilan, kemudian informasi yang dapat digunakan dan dipraktekkan, ini sangat penting bagi orang dewasa. Sehingga hal ketika mereka belajar, maka harapannya adalah mereka dapat menerapkan hasil pendidikan dan latihan yang mereka dapatkan. Kemudian bersifat teknikal yang akurat. Jadi akurasi teknis ketika mendapatkan pelatihan itu diharapkan mereka memiliki keterampilan atau sejumlah keterampilan yang bisa di-apply, diterapkan. Kemudian meningkatkan kepercayaan diri bagi orang dewasa, khususnya dalam keterampilan kepemimpinan. Jadi tidak hanya aktivitas belajar itu saja, tetapi yang penting adalah bagaimana menumbuhkan kepercayaan diri dalam keterampilan kepemimpinan, karena biasanya orang dewasa akan diberikan tanggung jawab dalam kepemimpinan, baik itu level yang terkecil maupun sampai level yang paling rendah, ya. Pembelajaran orang dewasa tentu berdasarkan pada kurikulum yang baik tentunya, karena tadi diharapkan bahwa pelatihan yang dilakukan lebih menekankan pada keterampilan. Oleh sebab itu, bahwa kurikulum itu harus relevan dengan tujuan pembelajaran, tujuan orang dewasa diberikan pelatihan atau pendidikan, sehingga mereka diharapkan dapat menambah kemampuan mereka, baik itu yang teknik maupun non-teknis. Kemudian adanya partisipan yang respect terhadap kegiatan pembelajaran itu, karena memang dalam rangka untuk meningkatkan keterampilan pada orang dewasa. Kemudian membangun pembelajaran atau kegiatan belajar sebelumnya. Jadi harus ada kesinambungan
antara ketika mereka belajar sebelumnya dengan belajar yang sekarang. Kemudian menggunakan metode yang berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Jadi tidak mesti kita menggunakan metode yang sama ya pada setiap sesi ketika kita memberikan pelatihan, karena tadi adanya perbedaan-perbedaan kemampuan dalam menyerap terhadap materi yang disampaikan. Kalau dia misalnya lebih teknis, maka kita arahkan yang pelatihannya lebih bersifat simulasi. Kemudian adanya partisipasi, ya, partisipasi peserta dalam hal ini dalam kegiatan belajar. Jadi tidak hanya mendengar saja bersifat pasif, tapi juga harus bersifat ikut serta dalam kegiatan pembelajaran. Oleh sebab itu, bahwa ketika dalam pelatihan harus bersifat interaktif antara fasilitator yang menyampaikan materi atau narasumber dengan partisipan atau peserta yang ada di dalamnya. Oleh sebab itu, harus yang kita lakukan berkaitan dengan kegiatan tadi, maka perencanaan kurikulum itu sangat penting. Ya. Adapun langkah-langkah dalam penyusunan perencanaan kurikulum adalah, pertama adalah bentuk sebuah kurikulum harus dibentuk atau dikembangkan dalam bentuk tim. Jadi tidak boleh dibuat oleh perorangan, karena itu menyangkut berbagai masukan informasi yang diharapkan dapat memperkaya, memperkuat kurikulum itu sendiri. Kemudian dilakukan atau diperlukan penilaian, asesmen terhadap kurikulum yang ada. Ketika misalnya ada kelompok pelatihan pertama mungkin itu uji coba, itu diberikan asesmen, diberikan penilaian. Sejauh mana tingkat keberhasilan pelatihan itu dilakukan terhadap keterampilan yang diharapkan. Kemudian diatur sasarannya. Kemudian pada area yang isi yang dapat diidentifikasi. Ya, misalnya apakah kognitif atau afektif, psikomotorik atau yang lebih pada skillnya. Kemudian memilih metode pengajaran ya, yang tepat sesuai dengan sasaran tadi, sehingga tidak bersifat monoton, kemudian harus berkembang ke arah hubungan yang bersifat interaktif, ya. Kemudian adanya partisipasi dari peserta dalam kegiatan pelatihan dalam pembelajaran. Kemudian ada pilot testnya, atau contoh tes dari program tersebut, ya. Sehingga memungkinkan dari program itu dapat dilakukan, ya. Sehingga baik itu pre maupun post test dapat kita lihat dari program pelatihan itu, sehingga ada perubahan atau tidak dari pelatihan yang dilakukan. Kemudian diperlukan evaluasi dan revisi, ya. Ya, kalau di sana sini ada kekurangan, maka setelah kita lakukan evaluasi, maka ada perbaikan-perbaikan. Jadi kalau itu sudah baik, ya ditingkatkan. Kalau belum baik, maka ya harus dilakukan revisi sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kebutuhan pelatihan yang diharapkan. Nah, penilaian diperlukan. Tentu apa yang harus kita ketahui. Yang pertama, bahwa audiens sejatinya atau secara alamiah itu memiliki bahasa mereka masing-masing, ya, dengan yang bersifat heterogen tadi. Tentu memiliki bahasa lokal, bahasa daerah masing-masing, akan memiliki pengalaman yang berbeda, atau bahasa ibunya, bahasa kampungnya, atau bahasa daerah di mana dia berada. Kemudian budaya, ya, budaya yang diterimanya, sehingga budaya ini sangat mempengaruhi pola kerja, kinerja, etos kerja yang dimiliki oleh orang-orang tertentu dengan budaya tertentu tentunya. Kemudian kebiasaan membaca, ini juga sangat mendukung. Biasanya orang dewasa ini lebih senang bentuknya visual, ya, daripada mereka harus membaca. Kemudian tingkat pendidikan yang tidak kalah pentingnya,
itu secara alamiah juga akan mempengaruhi orang dalam mengikuti pelatihan. Kemudian, apakah konsentrasi mereka, apa yang mereka perlukan, atau mereka tertarik pada persoalan apa? Mengapa mereka tertarik dengan itu? Itu juga harus kita dalami secara mendalam, sehingga perlu adanya survei terhadap audien atau peserta dalam pelatihan ini. Kemudian jenis pelatihan yang diperlukan, ya, termasuk juga menyangkut topik yang siap untuk mereka terima, sesuai tentunya sesuai dengan kebutuhan mereka. Jadi pelatihan yang diberikan ketika mereka akan memerlukan sejumlah keterampilan tersebut, maka mereka akan berupaya sedapat mungkin untuk mengikutinya secara lebih serius, ya, dalam meningkatkan pemahaman mereka tentang skill yang diharapkan. Kemudian bagaimana mereka belajar dengan cara yang baik. Termasuk di dalamnya adalah bahan-bahan apa yang macam-macam bahan yang akan ditulis yang merujuk pada material atau bahan-bahan yang perlu diperlukan, ya, dalam ketika mereka akan belajar. Ya, tentu bagaimana harapan mereka setelah mendapatkan informasi atau mendapatkan sejumlah keterampilan dari hasil pembelajaran itu. Tentu mereka berharap ketika mereka belajar atau mengikuti pelatihan, maka ada sejumlah informasi yang dapat mengubah pengetahuan mereka, kemudian memperbaiki perilaku mereka, dan juga keterampilan peserta yang mengikuti pelatihan. Kalau kita lihat bahwa pengaturan dalam sasaran belajar ini sehingga dapat mengarah tercapainya sasaran, ya. Yang esensial yang perlu kita awali adalah dari tujuan pengajaran yang esensial. Yang pertama misalnya kita mulai dari menyenangkan, belajar sesuatu yang menyenangkan, ya. Kemudian belajar yang enak. Kemudian baru masuk pada esensi yang diketahui. Ya, sesuatu yang enak diketahui, kemudian sesuatu yang baik untuk diketahui, dan yang paling penting adalah esensi dari apa yang mereka ketahui. Nah, ini adalah level-levelnya. Dari ring yang terbesar adalah sesuatu yang mereka ketahui itu menyenangkan, kemudian baik bagi mereka itu diketahui, kemudian itu menjadi esensi yang harus diketahui. Bahwa dalam proses pelajaran tentu ada pengaturan terhadap sasaran, ya. Apakah yang orang perlu ketahui, ya. Kalau kita lihat sesuai dengan ranahnya, ranah pengetahuan, kemudian sikap dan keterampilan, maka ketiga ranah ini menghasilkan kalau dia arahnya pada skill atau keterampilan, maka harus ada kemampuan skill atau keterampilan komunikasi. Ya, kita menumbuhkan keterampilan komunikasi peserta dengan ikut partisipasi, termasuk di dalamnya adalah interaksi dalam kegiatan pelatihan itu sendiri. Kemudian berbicara ketika ada masalah yang dihadapi. Jadi mereka menyampaikan aspirasi mereka terhadap masalah-masalah yang dihadapi baik di lapangan, kemudian disampaikan pada ketika pelatihan. Kemudian yang ketiga adalah memecahkan masalah. Nah, dari yang sekian banyak persoalan yang dihadapi, maka mereka terlibat dalam pemecahan masalah. Jadi tidak hanya fasilitator memberikan jawaban spontanitas terhadap pertanyaan, tetapi juga fasilitator dapat memberikan peluang kepada peserta yang lain. Mungkin mereka punya pengalaman yang berbeda sehingga dapat menyelesaikan masalah yang ada. Nah, ini penting, sharing pengetahuan, sharing pengalaman terhadap apa yang mereka ketahui, sehingga antar satu dengan yang
memilih metode pengajaran ini sangat penting. Tentu ini tujuannya adalah menggunakan metode yang berbeda-beda, jadi tidak bersifat homogen. Sesuai tentu dengan usia, pengalaman, bahasa, daerah, budaya masing-masing peserta atau audien tadi, sehingga kita harus memilih salah satu metode yang tepat dengan metode yang berbeda. Dari paparan kita tentu ada 3 hal yang mestinya kita sadari, bahwa saya katakan saya ingat, saya lupa ya. Tell me I forget, saya lupa. Show me I remember, tunjukkan maka saya akan ingat. Involve me, ya, libatkan saya akan paham. Jadi ketiga hal ini adalah salah satu metode di mana ketika kita akan menggunakan proses pelatihan itu, apakah kita hanya akan menyampaikan sehingga ya akan mudah lupa ya. Nah, kemudian ketika kita tunjukkan, simulasikan, ya dia akan ingat. Kemudian kita libatkan maka akan paham. Oleh sebab itu, dari ketiga aspek tadi, maka kita dapat nyatakan bahwa dalam pelatihan, keterlibatan peserta itu sangat penting. Sebagai upaya dalam bentuk prinsip belajar orang dewasa yang mengambil kesimpulan dari hasil atau mengambil keputusan dari hasil belajar itu. Sehingga mereka dalam kategori mana dari hasil pelatihan yang didapatkan. Kemudian gambaran dari pengalaman partisipan yang selama mereka mendapatkan pelatihan, sehingga mereka dapat menggambarkan sejauh mana pemahaman, pengetahuan mereka berkaitan dengan aspek yang mereka ketahui. Kemudian mendorong teamwork atau kelompok kerja dalam menyelesaikan berbagai persoalan. Kita buat kelompok-kelompok kecil atau small group discussion, kemudian mereka mendiskusikan berkaitan dengan persoalan-persoalan tadi dalam rangka untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kemudian bekerja dengan baik dengan bentuk ya membaca atau menulis dengan sesuatu yang sulit. Ya. Jadi orang belajar berdasarkan pada apa yang mereka baca atau yang mereka tulis ya, yang sulit-sulit, yang tidak mungkin mereka bisa mereka jawab sendiri, tetapi bisa didiskusikan dalam kelompok itu. Kemudian memperluas dengan belajar. Ya, jadi tidak hanya sekedar mendengar, tapi juga melihat, berbicara, berdiskusi, kemudian berinteraksi, kemudian tukar pikiran, exchange minded. Ya. Nah, ini perlu dilakukan dalam rangka untuk menukar berbagai informasi tadi dalam menyelesaikan persoalan. Kemudian membuat lingkungan belajar yang lebih enak, ya, menyenangkan, sehingga tidak hanya monoton atau one way traffic communication saja, tapi diharapkan adanya hubungan timbal balik atau two way traffic communication. Kemudian menyediakan wahana atau tempat untuk memberikan kesempatan kepada yang lain dalam menerapkan keterampilan-keterampilan baru, sehingga mereka tidak hanya belajar sesuatu yang dapat meningkatkan keterampilan mereka, kemudian mereka mendapatkan keterampilan baru, kemudian dapat menerapkan dari keterampilan-keterampilan yang sudah ada. Kemudian sebagai contoh, kita ambil contoh dalam metode partisipatori, ya. Metode partisipan, di mana kita bisa menggunakan brainstorm dan memberikan kesempatan, memberikan masalah, kemudian mereka mendiskusikan berbagai persoalan. Mungkin itu ada sesuatu yang baru menurut pikiran mereka atau berdasarkan pengalaman-pengalaman seseorang yang ada dalam kelompok-kelompok belajar tadi. Kemudian bermain peran, ya, itu dapat dilakukan sesuai dengan konteksnya.
Kemudian bisa juga dalam bentuk game atau permainan-permainan yang akan memberikan ruang bagi orang untuk berpartisipasi di dalam kelompok tersebut. Kemudian aktivitas dari kelompok kecil diberikan beberapa kasus studi untuk mereka melakukan pemecahan masalah atau problem solving terhadap masalah tersebut, sehingga ketika itu diberikan mereka berusaha untuk menyelesaikan masalah di kelompok mereka, dan ya itu akan dibawa kemudian di tempat mereka bekerja. Kemudian yang berikutnya adalah melakukan demonstrasi terhadap materi yang disampaikan, kemudian dalam rangka untuk meningkatkan keterampilan pasca kegiatan pelatihan ini. Kemudian handout yang diberikan harus bersifat praktis. Harapannya adalah termasuk di dalamnya berupa contoh-contoh yang dapat diterapkan. Kemudian yang berikutnya tentu memberikan kesempatan yang sama dalam bentuk pertanyaan dan jawaban. Ada yang bertanya, menjawab. Jadi pola-pola semacam ini adalah pola hubungan interaktif, baik itu antar fasilitator dengan narasumber, fasilitator dengan partisipan, atau antar partisipan. Jadi bisa 3 partisipan dengan partisipan, partisipan dengan fasilitator, dan fasilitator dengan partisipan. Nah, ini bisa dilakukan. Kemudian isu-isu yang berkaitan dengan literasi ini, tentu kalau kita lihat berdasarkan catatan survei untuk literasi orang dewasa, 50% dari orang dewasa ini menghadapi masalah dengan tugas yang berkaitan dengan atau yang meliputi kemampuan berbicara, kemudian membaca dan menulis. Ini yang dihadapi terhadap orang dewasa ini. Kemudian orang cenderung untuk menghindar dari persoalan-persoalan membaca dan menulis ini. Jadi tidak hanya di negara-negara maju, tapi juga, apalagi di negara-negara berkembang. Ini adalah persoalan yang sering dihadapi berkaitan dengan membaca dan menulis. Oleh sebab itu harus dilatih dan dibiasakan. Kemudian orang diharapkan dapat membangun kreativitas dengan meniru berbagai strategi yang didapatkan. Tentu saja orang itu dapat saja mengkopi berbagai strategi yang tentu berdasarkan pada literasi yang mereka dapatkan. Kemudian Anda dapat berharap bahwa mengharap dapat mengidentifikasi dirinya sendiri yang kemungkinan mereka dapat mengatakan itu jika mereka berhadapan dengan persoalan literasi. Kemudian persoalan yang lain pada audien yang berbeda atau bervariasi ini atau beragam ini adalah persoalan perbedaan budaya. Jadi orang akan membawa variasi, tentu didasarkan pada perspektifnya masing-masing di dalam kelas, berdasarkan pada sudut pandang pemahamannya. Tentu ini disebabkan karena tadi perbedaan budaya atau budaya yang beragam. Kemudian kemungkinan besar sikap yang berbeda ditunjukkan dengan berbicara, berupaya untuk meningkatkan kemampuan untuk berbicara, kemudian mengubah apa yang mereka buat, kemudian meminta pertanyaan dan sebagainya. Ini yang sering terjadi karena disebabkan oleh perbedaan budaya yang beragam tadi. Kemudian hal yang tidak kalah pentingnya tidak hanya pada aspek budaya, tetapi juga kemampuan untuk menyesuaikan diri terhadap bahasa dan literasi. Contoh, mencoba untuk belajar bagaimana
audien itu dapat meningkatkan kemampuan pada tingkat selanjutnya. Nah, jadi mereka dapat diberikan kesempatan untuk meningkatkan kemampuan berlanjut terus-menerus sampai kualitas terbaik bagi dirinya. Dan tentunya akan memberikan kontribusi bagi organisasi atau perusahaan di mana mereka bekerja, atau kalau di kesehatan maka di layanan kesehatan itu sendiri. Kemudian dapat mengidentifikasi bahasa yang digunakan jika diperlukan, termasuk dalam menawarkan beberapa pelatihan, termasuk dalam berbagai bahasa dalam penggunaan material, bahan-bahan yang digunakan dalam menunjang kemampuan teknis mereka. Sejak Anda tidak dapat mengidentifikasi orang untuk membaca atau menulis persoalan yang mereka hadapi, tentunya mereka dapat menyusun serangkaian keterampilan dan membuat semua orang dapat mengakses semua pelatihan yang ada, sehingga orang itu dapat dengan mudah mendapatkan pelatihan dalam rangka untuk meningkatkan kualitas dirinya, tentu berkontribusi pada organisasinya. Kemudian menghindari tempat orang-orang banyak, di mana orang sukarelawan, biasanya tempat mereka meminta untuk membaca dan menulis. Jadi tempat-tempat yang kerumunan orang, banyak orang, itu harusnya dihindari. Kemudian melakukan adaptasi dengan menggunakan berbagai bantuan visual, kemudian membaca dengan keras apa yang ditulis dalam bentuk flip chart. Itu lebih memudahkan orang memahami tentang materi-materi yang mereka pelajari maupun mereka akan sampaikan. Kemudian tunjukkan rasa respect, kemudian apresiasi terhadap budaya yang berbeda. Dengan adanya orang-orang yang berbeda, tentu kita harus mampu merespek dan mengapresiasi itu semua. Kemudian mempersiapkan hal yang kemungkinan pada referensi budaya lokal yang mengalami perubahan. Nah, misalnya pada budaya pop misalnya, kemudian sejarah dan sebagainya, ini juga sangat harus dimiliki. Kemudian kaitkan jaringan dengan dasar organisasi komunitas yang merepresentasikan dari target populasi yang akan belajar, dan membagi semua sumber-sumber yang ada, sehingga dalam proses belajar, jadi antara satu komunitas dengan komunitas yang lain itu saling berbagi sumber pengalaman, kemudian cara belajar yang baik termasuk di dalamnya. Kemudian membangun material tulisan yang dengan audien yang berbeda. Yang harus kita pahami bahwa dalam audien yang heterogen ini tentu hampir semuanya adanya perbedaan, sehingga kita berusaha untuk menjembatani perbedaan-perbedaan tersebut dengan memprioritaskan, dengan memprioritaskan pesan prioritas berupa hal yang dapat mengarah pada tepat sasaran. Kemudian mengorganisir tek-tek yang pendek yang secara akal dibagi atas seksi-seksi. Kemudian menggunakan bahasa dan kata-kata yang mudah dipahami oleh semua orang. Nah, jangan menggunakan bahasa yang sulit dan sulit orang pahami. Kemudian berikan terminologi definisi secara teknis tentang setiap persoalan yang dihadapi. Kemudian cukupkan ruang putih, maksud ruang putih untuk kita menulis berbagai harapan
Gunakan ilustrasi untuk menjelaskan teks yang tertulis sehingga memudahkan orang untuk memahami isi dari teks tersebut. Itu penting bagi orang lain supaya mereka tidak hanya membaca tetapi juga mendapatkan informasi dari penjelasan dari teks yang disampaikan. Nah, ini adalah contoh bagaimana adaptasi metrik bahan yang digunakan dalam kegiatan pelatihan. Tentu semuanya itu sangat disesuaikan dengan media yang digunakan. Kemudian terjemahkan atau ditafsirkan isu-isu yang menurut kata-kata umum digunakan jika kita mempertimbangkan dari wilayah yang berbeda, yaitu dari satu wilayah ke wilayah yang lain yang mungkin pemaknaan atau istilah-istilah yang digunakan berbeda. Oleh sebab itu, dari kata-kata yang digunakan secara umum harus kita berikan pertimbangan, ya. Karena tadi adanya perbedaan wilayah sehingga dikhawatirkan terjadi perbedaan penafsiran. Perlu dilakukan adaptasi, ya. Tidak hanya sekedar menerjemahkan, tetapi juga memberikan interpretasi, penafsiran dari apa yang diterjemahkan, kemudian agar semua konteks yang dibahas itu akan mudah dipahami, terutama berkaitan dengan konten pesan yang disampaikan sehingga maknanya akan lebih dalam, lebih mudah untuk dipahami oleh semua peserta yang mengikuti pelatihan tersebut. Semuanya harus melihat pada target dari audien ini, ya. Di samping mereka sebagai pemerhati, pendengar, dan sebagai bentuk dari terjemahan dari contoh yang diberikan percobaan, sehingga apa yang dilakukan oleh audien ini tidak hanya mereka memahami konteks itu sendiri, tetapi karena mereka memiliki penafsiran sendiri-sendiri terhadap pesan yang mereka terima. Oleh sebab itu pentingnya memberikan contoh-contoh tes yang nyata sehingga ini akan memudahkan pemahaman terhadap konteks atau teks yang diberikan. Apakah perlu instruktur mempunyai dua bahasa yang baik yang digunakan baik dalam konteks perbedaan wilayah, perbedaan budaya yang ada pada peserta pelatihan tadi? Ya, misalnya kalau kita laksanakan di daerah yang berbeda-beda, tentu pesertanya yang berbeda-beda tentu akan memberikan makna yang berbeda-beda terhadap pesan yang mereka terima. Dapat juga diterjemahkan di konsep-konsep yang ada kata demi kata sehingga pemaknaan secara frase, secara kelompok kalimat itu bisa dipahami secara keseluruhan. Meskipun kita bisa saja satu kata demi kata untuk memberikan menerjemahkan dalam konteks yang sesuai dengan makna yang tertera atau yang tertulis tadi. Kemudian contoh tes misalnya dalam melakukan evaluasi, ya, kemudian melakukan perbaikan terhadap apa yang dilakukan ketika contoh dari tes yang diberikan, kemudian memperbaiki itu tujuannya adalah dalam rangka agar kualitas tes yang diberikan atau program yang dilaksanakan dapat direview kembali. Kemudian penilaian atau assessment ini berdasarkan pada pertimbangan bahwa tingkat perubahan pengetahuan, sikap atau keterampilan yang cenderung dimiliki oleh orang, apakah itu akan terjadi atau tidak terjadi. Yang kita lihat adalah
bagaimana kita mengevaluasi terhadap proses pelatihan, terutama pada 3 ranah itu, yaitu ranah pengetahuan, ranah sikap, dan ranah keterampilan. Kemudian keefektifan dalam menggunakan metode mengajar. Ini sangat penting, oleh sebab itu partisipasi dan proses interaksi antara fasilitator kemudian dengan peserta, dengan partisipan, ini harus dilihat secara lebih luas, sehingga mereka bukan sebagai sasaran belajar tetapi adalah bentuk dari mitra belajar itu sendiri, sehingga tidak terjadi narasumber menjadi satu arah, satu sumber. Nah, oleh sebab itu sebenarnya mereka dapat mendapatkan informasi dari pihak manapun, apalagi dengan perkembangan teknologi saat ini. Jadi metode mengajar ini juga harus disesuaikan dengan cara mana yang paling efektif untuk disampaikan. Nah, bisa saja menggunakan diskusi, tanya jawab, atau bermain peran gitu ya dalam kegiatan pelatihan, dan bisa saja seperti dalam pertanyaan dan jawaban atau question and answer. Ini bisa dilakukan dalam proses pelatihan itu sendiri. Kemudian mengurangi bahan-bahan atau material yang digunakan. Jadi sebaik mungkin memang harusnya bahan yang disediakan itu tidak terlalu banyak. Ya, kalau dia terlalu banyak akan merepotkan tentunya dalam kegiatan pelatihan itu sendiri. Yang penting adalah bagaimana pemanfaatan dalam proses pembelajaran dengan menggunakan media yang atau peralatan yang memadai, mencukupi dalam kegiatan pelatihan ini, sehingga kegiatan pelatihan itu akan berjalan efektif sesuai dengan kebutuhan pelatihan itu sendiri. Jangan sampai bahwa ketika pelatihan itu dilakukan tetapi tidak menggunakan alat yang tidak semestinya. Dan sebaiknya adalah sesuaikanlah penggunaan seluruh material yang digunakan itu disesuaikan dengan kebutuhan kegiatan pelatihan itu sendiri. Kemudian harus cocok atau tepat ya dalam menggunakan bahan-bahan atau material tadi. Jadi apapun yang digunakan harus pantas, harus sesuai, harus relevan dengan isi dari pelatihan itu sendiri. Sehingga apa yang dilakukan, material yang digunakan, bahan yang digunakan, itu dapat mendukung kegiatan pembelajaran itu sendiri. Sehingga antara media belajar, sarana belajar dengan pembelajar dan fasilitator sebagai fasilitator dari pembelajaran ini dapat meningkatkan kualitas belajar itu sendiri. Penilaian terhadap keterampilan partisipan ini bisa melalui aspek tes tertulis. Ya. Nah, bisa kita berikan tes tertulis kepada partisipan, tetapi tes atau soal yang kita berikan tentu harus ada kaitannya dengan keterampilan itu sendiri. Jangan sampai materinya yang disampaikan hanya berkaitan dengan pengetahuan saja atau kognitif saja, tetapi lebih pada aspek psikomotorik yang dalam hal ini dapat meningkatkan keterampilan partisipan. Kemudian teknik dalam penilaian di kelas ini dapat dilakukan juga dengan dua cara. Yang pertama adalah dengan role play demonstration skill, yaitu dengan bermain peran, keterampilan bermain peran dalam mendemonstrasikan atau menunjukkan keterampilan bermain peran, sehingga orang-orang yang ada peserta yang terlibat di dalamnya dapat memainkan peran seperti dunia nyata seadanya, sehingga dengan demikian bahwa proses belajar itu tidak hanya sekedar kognitifnya saja, tetapi mereka dapat memerankan sesuai dengan tugas mereka di lapangan ketika berada di tempat kerja itu sendiri. Kemudian cara yang kedua adalah dengan menerapkan presentasi pada kelompok kecil. Nah, ini bisa dilakukan ketika mereka diskusi dalam kelompok kecil 4-5 orang.
kemudian mereka mendiskusikan itu, kemudian hasil kerja atau hasil pekerjaan mereka dapat dipresentasikan di depan kelas. Dan yang lain itu dapat mengajukan pertanyaan terhadap materi atau bahan yang disampaikan ketika mereka melakukan presentasi ini. Kunci kriteria dari ringkasan ini, yang pertama adalah adanya keputusan untuk berkomitmen pada prinsip pembelajaran orang dewasa. Jadi biasanya orang dewasa, ya kalau itu ada kaitan dengan dunia praktis atau langsung berkaitan dengan keterampilan mereka, ya mereka akan memutuskan untuk berkomitmen untuk mengikuti pembelajaran itu. Karena bagi mereka itu ada kaitannya dengan, ya tentu berkaitan dengan income, ya, dengan profesionalitas dan kemampuan mereka, dan ini sangat dibutuhkan di dalam dunia kerja. Kemudian metode mencocokkan dengan sasaran. Jadi setiap pekerjaan itu atau pelatihan yang dilakukan itu harus dicocokkan dengan pekerjaan yang mereka lakukan. Sehingga antara pekerjaan dengan pelatihan itu memiliki garis lurus sehingga mereka dapat meningkatkan kualitas kerja mereka ketika pasca dari pelatihan itu sendiri. Kemudian program ini seharusnya dapat diakses, ya, atau lebih tepat itu dapat tepat sasaran, ya, di tepat orang yang diberikan pelatihan dengan audiens yang berbeda, peserta yang berbeda dan beragam, ya. Sehingga program ini dapat meningkatkan kemampuan di dalam dunia kerja. Kemudian mencapai sasaran yang tepat tentunya. Siapa saja yang diberikan pelatihan, materi apa dilakukan dalam pelatihan, siapa saja yang terlibat di dalamnya, bagaimana pelatihan itu dilaksanakan, metode apa yang paling tepat dilaksanakan pelatihan ini dalam rangka mencapai target dari pelatihan yang dibuat. Nah, demikian materi ini saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian sekalian. Mudah-mudahan ini memberi dampak positif dan pengetahuan baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.